5 hal yang dipercaya orang miskin tapi ditertawakan orang kaya. Kenapa ada orang yang kerja keras seumur hidup, tapi tetap miskin? Setiap hari mereka bangun pagi, bekerja dari matahari terbit sampai larut malam. Keringat sudah jadi sahabat, lelah sudah jadi rutinitas. Tapi anehnya, rekening tabungan tetap tipis, utang makin menumpuk, dan mimpi hidup sejahtera terasa makin jauh. Apa yang salah? Apakah dunia ini tidak adil? Atau, apakah ada sesuatu dalam cara kita berpikir, yang tanpa sadar justru menghalangi kita untuk tumbuh dan berkembang? Banyak orang miskin bukan hanya kekurangan uang. Mereka terjebak dalam pola pikir yang salah tentang apa itu kesuksesan, bagaimana cara mencapainya, dan siapa yang pantas memilikinya. Ironisnya, banyak keyakinan yang mereka pegang teguh, justru ditertawakan oleh orang-orang kaya. Bukan karena menghina, tapi karena mereka tahu, keyakinan itu salah kaprah, dan bisa jadi sumber kemiskinan yang paling dalam, kemiskinan cara berpikir. Jadi sebelum menyalahkan nasib, ekonomi, atau keadaan, mari kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Tonton video ini sampai habis. Karena mungkin, inilah jawabannya. Mungkin, inilah alasan kenapa Anda belum juga kaya. 5 mitos atau keyakinan yang salah. 1. Kekayaan hanya untuk yang beruntung. Ah, dia mah enak. Hoki. Sering dengar kalimat seperti itu, banyak orang miskin memandang kesuksesan seperti lotre, cuma bisa dimenangkan oleh mereka yang beruntung. Seolah-olah kekayaan itu hadiah acak dari langit, yang jatuh begitu saja ke tangan orang-orang tertentu. Makanya banyak yang lebih sibuk berharap dapat warisan, menang undian, atau tiba-tiba viral, daripada membangun sesuatu secara konsisten. Tapi mari kita tanya balik. Kalau kekayaan hanya soal keberuntungan, kenapa orang yang dulu biasa-biasa saja, bahkan gagal berkali-kali, sekarang bisa jadi miliarder? Jawabannya, karena orang kaya tidak menunggu keberuntungan. Mereka menciptakannya. Mereka paham satu hal penting. Hoki datang pada mereka yang siap. Orang kaya membangun skill. Mereka membentuk jaringan, menjaga integritas, dan terus mengambil langkah, meski kecil. Mereka tahu, peluang itu sering lewat begitu cepat, dan hanya orang yang siap yang bisa menangkapnya. Dan ketika kesempatan besar datang, yang dari luar terlihat seperti hoki, sebenarnya itu adalah hasil dari proses panjang yang tidak dilihat orang. Keberuntungan bukan soal nasib. Keberuntungan adalah ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan. Jadi kalau kamu masih menunggu, momen ajaib itu datang. Coba ubah pertanyaannya. Bukan, kapan saya beruntung? Tapi, apa yang bisa saya persiapkan hari ini supaya siap saat kesempatan datang? 2. Kalau nggak punya modal, nggak bisa sukses. Gimana mau sukses? Modal aja nggak punya. Itu kalimat yang sering dijadikan tameng. Tapi di balik kalimat itu, ada ketakutan. Ada alasan untuk tidak memulai. Dan lebih dalam lagi, ada keyakinan keliru, bahwa uang adalah satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Banyak orang miskin menganggap modal itu selalu berarti uang tunai. Mereka percaya, sebelum punya puluhan juta rupiah di tangan, semua pintu tertutup. Jadi mereka menunggu, sambil berharap suatu hari nanti ada investor datang, atau uang kaget muncul entah dari mana. Tapi mari kita lihat kenyataan dari sisi lain. Banyak orang kaya justru memulai ketika mereka tidak punya uang. Apa yang mereka punya? Skill, waktu, keberanian, kemauan belajar, dan yang paling penting, cara berpikir yang berbeda. Mereka sadar, uang memang modal penting, tapi itu bukan satu-satunya. Modal juga bisa berarti pengetahuan yang kamu punya, jaringan yang kamu bangun, reputasi yang kamu jaga, bahkan ide sederhana. Kalau dieksekusi dengan cerdas, bisa menarik dukungan dari orang lain. Orang kaya tahu cara menggunakan leverage. Mereka pakai waktu orang lain, sumber daya orang lain, bahkan uang orang lain, untuk menciptakan nilai. Jadi ketika orang miskin bilang, saya belum punya modal, orang kaya bilang, kalau saya punya ide dan keberanian, saya bisa cari modal. Sukses tidak selalu butuh banyak uang di awal, tapi selalu butuh keyakinan bahwa sesuatu bisa dimulai dari yang kecil. Pertanyaannya sekarang, apa modal yang sudah kamu punya, selain uang, yang bisa kamu manfaatkan hari ini? 3. Orang kaya itu pasti punya koneksi orang dalam. Pantes dia sukses, pasti ada orang dalam. Kalimat ini terdengar akrab, bukan? Banyak orang miskin terbiasa menganggap bahwa kesuksesan orang lain selalu datang dari privilege, karena keluarga, kenalan, atau jabatan orang tuanya. Memang benar, ada orang yang lahir dengan koneksi. Tapi apakah semua orang sukses lahir dari situ? Jelas tidak. Karena jika koneksi adalah satu-satunya jalan, maka mereka yang bukan siapa-siapa seharusnya tidak punya harapan. Tapi nyatanya, banyak dari mereka yang sekarang kaya raya, dulu bukan siapa-siapa, tidak punya nama besar, tidak punya kenalan penting, bahkan mulai dari lingkungan yang sulit. Tapi ada satu hal yang mereka lakukan. Mereka membangun koneksi, bukan mengandalkannya. Orang kaya tahu, koneksi bukan soal siapa yang kamu kenal, tapi apa yang kamu bawa ke meja pertemanan itu. Nilai, integritas, keahlian, karakter. Itu yang membuat orang ingin bekerja sama, merekomendasikanmu, dan membuka pintu untukmu. Mereka hadir di komunitas. Mereka aktif menolong orang lain tanpa pamrih. Mereka ikut serta dalam percakapan, bukan sekadar duduk diam berharap dikenalkan. Sebaliknya, banyak orang miskin menghabiskan waktu untuk mencurigai kesuksesan orang lain, daripada belajar bagaimana caranya membangun relasi seperti itu juga. Sukses bukan tentang iri dengan jaringan orang lain, tapi tentang membangun jaringanmu sendiri, sedikit demi sedikit, dengan nilai yang kamu bawa. Karena pada akhirnya, orang tidak akan mengingat kamu karena siapa yang kamu kenal, tapi karena apa yang kamu kontribusikan. Jadi sekarang tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu sudah membangun nilai sebelum menuntut dikenal? 4.
Kerja keras pasti bikin kaya. Yang penting kerja keras dulu, nanti juga kaya. Itu kata-kata yang sering ditanamkan sejak kecil. Dan tanpa sadar, banyak orang miskin menggenggam keyakinan ini seumur hidupnya. Bangun pagi sebelum matahari, pulang malam setelah semua lampu padam. Kerja siang malam, keringat bercucuran, badan lelah. Tapi hasilnya, tetap pas-pasan. Lalu timbul pertanyaan yang menyakitkan. Kenapa saya sudah kerja keras, tapi tetap tidak kaya? Karena ternyata, kerja keras saja tidak cukup. Banyak orang kaya justru tidak terlihat sibuk secara fisik. Tapi di balik itu, mereka bekerja dengan cara yang berbeda. Mereka membangun sistem yang bekerja bahkan saat mereka tidur. Mereka menggunakan leverage, bukan hanya otot dan waktu mereka, tapi juga tenaga orang lain, teknologi, dan aset. Dan mereka tahu kapan harus mendelegasikan, bukan mengerjakan semuanya sendiri. Bagi orang miskin, kerja keras sering berarti kerja fisik, manual, dan berulang. Tapi bagi orang kaya, kerja keras berarti kerja dengan arah, dengan strategi, dengan tujuan yang jelas. Karena kalau arahmu salah, sekeras apapun kamu mendayung, kamu tetap akan kelelahan, tapi tersesat. Kerja keras memang penting, tapi lebih penting lagi, kerja keras yang tepat sasaran. Kerja keras yang disertai refleksi, evaluasi, dan keberanian untuk mengubah cara. Karena dunia tidak selalu membayar siapa yang paling lelah. Dunia membayar siapa yang bisa menciptakan nilai terbesar, bukan tenaga terbanyak. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kamu sedang kerja keras? Atau hanya kerja lelah? 5. Uang adalah akar dari semua masalah. Uang adalah akar dari semua kejahatan. Itu kalimat yang sering kita dengar sejak kecil, diucapkan dengan nada serius, seolah-olah uang adalah sesuatu yang kotor, berbahaya, bahkan jahat. Tak heran, banyak orang miskin tumbuh dengan keyakinan bahwa uang selalu membawa masalah. Uang bikin orang serakah, uang bikin keluarga pecah, uang bikin orang korup, lupa diri, bahkan tega menginjak orang lain. Lalu tanpa sadar, mereka menjauh dari uang. Bukan secara fisik, tapi secara mental. Mereka tidak mau belajar soal keuangan, takut bicara soal bisnis, malu menginginkan hidup lebih nyaman. Karena di dalam pikiran mereka, ingin kaya berarti egois. Mengatur uang berarti licik. Punya uang banyak berarti pasti berdosa. Tapi coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Orang kaya tidak melihat uang sebagai akar masalah. Mereka melihat uang sebagai alat. Alat untuk membayar pendidikan anak. Alat untuk menolong lebih banyak orang. Alat untuk membeli waktu, kebebasan, dan ketenangan. Alat untuk memperluas dampak. Uang itu netral. Sama seperti pisau, bisa dipakai untuk memasak, atau menyakiti, tergantung siapa yang memegangnya. Bukan uang yang jahat, tapi manusia yang menyalahgunakannya. Dan selama kamu terus melihat uang sebagai sesuatu yang negatif, kamu tidak akan pernah merasa layak mengelolanya. Akibatnya, uang datang, dan pergi, karena kamu tidak siap menampungnya. Ubah keyakinanmu, karena saat kamu berdamai dengan uang, barulah kamu bisa menjadikannya alat yang memperkuat hidupmu, bukan menghancurkannya. Sekarang tanyakan ke dirimu sendiri, apakah saya sedang menghindari uang, atau sedang belajar bersahabat dengannya? Jadi, apa yang sebenarnya menghalangi kita untuk jadi kaya? Bukan sekadar gaji kecil, bukan cuma keadaan, tapi cara kita melihat dunia ini. Selama pola pikir kita tetap sama, maka hasilnya pun tidak akan berubah. Hari ini, kita sudah bahas 5 mitos yang diam-diam membentuk hidup banyak orang. 1. Keyakinan bahwa kekayaan hanya untuk yang beruntung. 2. Anggapan bahwa tanpa uang, kita tidak bisa sukses. 3. Tuduhan bahwa kesuksesan pasti karena koneksi orang dalam. 4. Mitos bahwa kerja keras pasti bikin kaya, padahal tanpa arah hanya bikin lelah. 5. Dan yang paling menyesatkan, uang adalah akar dari semua masalah. Semua itu bukan sekadar opini. Itu adalah keyakinan lama yang mungkin sudah tumbuh sejak kecil, tanpa kita sadari, tanpa kita pertanyakan. Sekarang, saatnya jujur pada diri sendiri. Apakah Anda masih percaya salah satu dari 5 mitos ini? Dan jika ya, beranikah Anda mulai melepaskannya hari ini? Karena perubahan besar dalam hidup seringkali dimulai dari satu hal kecil. Cara berpikir yang baru. Kalau video ini menyentuh Anda, jangan biarkan berhenti di sini. Like, bagikan ke orang-orang terdekat, dan tuliskan di kolom komentar. Mitos mana yang paling sering Anda dengar? Atau pernah Anda percaya sendiri? Dan kalau Anda ingin terus belajar, berkembang, dan membuka jalan baru menuju kebebasan finansial, subscribe sekarang untuk konten inspiratif berikutnya. Karena kaya, bukan hanya tentang uang, tapi tentang keberanian untuk berpikir dengan cara yang berbeda.